Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat serta hidayahnya. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini sudah memasuki puasa di bulan suci Ramadan, hari ke-17. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan diturunnya Al-Quran yang kita peringati dengan Nuzulul Quran. Semoga semua peribadatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada tema kali ini yaitu tentang Al-Qur'an sebagai as-syifa atau pengobatan. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud zalimina illa khusara. Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman dan kerugian bagi orang-orang yang zalim. Di sini jelas Allah telah berjanji bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat diobati. Al-Qur'anlah sebagai penyempurna dari sakit-sakit yang kita alami, baik itu penyakit jasmani maupun rohani. Seperti pendapatnya Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang Al-Qur'an penyempurna dari semua jenis penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun rohani. Dikala kita resah, khawatir, takut, ragu, kembalilah kepada Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an. Kita buat Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita dikala susah maupun senang. Juga ada kisah Nabi, yaitu Nabi Ayub, yang mana sakitnya tidak hanya 2 tahun, 3 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Bahkan keluarganya pun meninggalkannya, harta bendanya habis. Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Mungkin doa ini bisa kita gunakan dalam setiap kita sakit, yaitu anni masanni yadurru wa anta ya arhamur rahimin. Ini adalah doa Nabi Ayub. Ini ada pada surat Al-Anbiya ayat 83. Dan pada waktu itu pun ada kisah pemimpin kampung yang telah tersengat kalajengking. Pada waktu itu para sahabat singgah ke tempat penduduk yang terkena sakit tadi dan ditanya oleh penduduknya, apakah ada di antara kalian ini yang dapat mengobati pimpinan kampung kami? Salah satu sahabat menjawab, ada. Dan sahabat pun mendatangi pemimpin kampung tadi
dan mengobatinya dengan membaca Al-Fatihah. Sehingga pemimpin itu juga sembuh dan memberi seekor kambing, tapi para sahabat itu menolaknya. Ini terbukti bahwa dengan Al-Quran penyakit rohani maupun penyakit jasmani kita dapat kita sembuhkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada sahabat-sahabatnya yang sakit untuk selalu membaca Al-Quran dan meminum madu. Untuk itu mungkin pada kesempatan ini kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita kembali kepada Al-Quran. Apabila kita sakit, mari bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya dan bertawakal kepada Allah. Kita kembalikan semua kepada Allah, karena sakit datangnya dari Allah dan penyembuhannya pun dari Allah. Sekian apa yang kami sampaikan tentang Al-Quran sebagai sifat obat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.